dikeluarkannya rilis mengatakan pasien itu kabur. Berapa jam pasien itu tidak ada di ruangan dikatakan kabur? Mana standar aturan dari protokol COVID? Tidak ada. Satpam ini di sini berapa banyaknya? Berapa luas rumah sakit ini? Kenapa hanya sampai musola saja tidak bisa dicari? Tanggal 11 September 2020, LSM Kasta Lombok Utara mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara dalam rangka hearing terkait pelayanan RSUD KLU serta klarifikasi tentang pernyataan RSUD yang menduga salah satu pasien kabur dari perawatan RSUD. Rombongan LSM Kasta KLU dan LUCW KLU diterima Direktur RSUD KLU Dr. Haji Samsul Hidayat beserta manajemen Rumah Sakit Daerah Lombok Utara. Ketua LSM Kasta Romi mempertanyakan sistem dan pelayanan RSUD serta mempertanyakan tentang dirilisnya informasi pasien yang kabur dari RSUD yang sebenarnya tidak kabur. Sementara itu, LUCW KLU mempertanyakan berbagai hal tentang pelayanan di RSUD yang belum maksimal. Dalam tanggapannya, Dr. Haji Samsul Hidayat selaku Dirut RSUD Lombok Utara mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan terkait pelayanan dari Lembaga Sosial Masyarakat. Asmut Lotara, AFC TV mengabarkan. Tidak ada APD apapun kecuali masker. Ya wajarlah pasien tidak yakin kalau dia reaktif karena COVID. Kita juga belum tahu reaktifnya karena apa. Bisa saja karena dia batuk pilek. Bisa saja karena dia ada bakteri lain. Karena belum tentu semua yang reaktif itu murni karena COVID. Itu belum tentu, sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan bahwa setiap orang yang reaktif itu adalah positif, dia reaktif karena COVID. Tidak ada, dok. Saya sudah pelajari beberapa artikel, tidak ada. Karena reaktifnya seseorang itu karena sistem imunnya bereaksi terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, baik dia itu virus maupun bakteri. Seharusnya dari pihak petugas sendiri meyakinkan pasien itu dengan cara dia berpenampilan, berpakaian, paling tidak APD itu. Apalagi kita sedikit-sedikit sekarang ini berbicara standar penanganan protokol COVID. Kakak saya sempat menanyakan minta izin kepada petugas, tetapi petugas waktu itu lagi sibuk karena memang sebelum maghrib itu saya di dalam, dok, banyak pasien rujukan, sibuk sekali adik-adik yang bidan yang di PK itu, dok. Sibuk sekali. Kakak saya langsung meminta izin pergi sekolah karena tidak nemuin orang. Ya wajar tidak nemuin orang karena teman-teman bidan lagi sibuk, banyak pasien waktu itu, dok. Makanya dia pergi. Nah, setelah dia dipanggil tidak ditemuin, tiba-tiba orang dikatakan kabur. Janganlah kita begitu mudah mengatakan menjustis pasien itu kabur, dok. Apalagi ini orang yang sedikit tidaknya paham tentang seperti ini. Apalagi kakak saya itu guru, tahu kok dia aturan yang begini-begini, dok. Cuma jangan gampang segitu mudahnya mengeluarkan rilis, apalagi rilisnya itu keluar ke beberapa grup. Saya dapat dari teman yang Pol PP, saya tanya dapat info ini dari mana, bang? Saya sudah nyebar di grup Pol PP. Ya. Kok semudah itu informasi-informasi seperti ini keluar? Kecuali pasiennya sudah 24 jam dicari tidak ada, mungkin iya baru buat rilis seperti ini. Kemudian tidak pakai inisial apapun, langsung nama orang dicantumkan, langsung fotokopi KTP orang dicantumkan. Bagaimana nanti kalau keluarga saya mulai merasa takut, merasa keberatan? Terima kasih Pak Direktur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dia sehat. Kita waktu kawan-kawan Pak Direktur. Jadi memang tidak habis kita bahas dan berbicara dan berdiskusi sistem pelayanan di satgas kesehatan kita di Lombok Utara. Saya katakan pada kawan-kawan semuanya bahwa hampir tidak ada jeda sampai komunikasi dengan Pak Direktur ini. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan kita? Atau juga kita masih kejauhan Pak Direktur. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Romi, Bu Yai tadi itu adalah sebuah keteledoran yang fatal menurut kami selaku masyarakat. Karena kita tahu sendiri
Dan kami meyakini bahwa manajemen rumah sakit yang sebesar dan seluas begini sudah barang tentu dilengkapi dengan SOP yang jelas. Setiap detik rigid demi rigid sistem pelayanan yang ada. Tidak akan mungkin pelayanan rumah sakit, manajemen rumah sakit tidak memiliki SOP yang jelas terhadap sebuah tindakan-tindakan ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di rumah sakit. Contohnya soal kaburnya pasien itu. Ya kan, harusnya memang harus ada sekian jam pasien tidak ada di tempat, baru boleh dikatakan kabur, itu menurut kami. Tapi kalau hanya beberapa menit, ya saya pikir tidak secepat itu, walaupun alasannya entah itu tidak tahu apa. Kemudian Pak Direktur, ini sangat memalukan bagi kita Pak Direktur. Jangan kita berdalih lagi soal kita dalam musibah gempa, ditambah lagi dengan musibah corona, terus kita harus mengabaikan sistem-sistem pelayanan kita, SOP kita terhadap masyarakat. Jangan lagi lah, ini sudah 12 tahun loh Utara ini mekar menjadi sebuah kabupaten, tapi toh juga masih seperti ini. Tentu kami pertanyakan, sangat tegas kami pertanyakan terhadap bagaimana sih sistem dan mindset dari bidang pelayanan di rumah sakit ini. Apa sih konsepnya? Kalau tidak bisa dikonsep dengan baik, ya saya pikir akan terus-terusan seperti ini. Saya ada beberapa catatan tentang konsep pelayanan yang sangat tidak baik kami lihat di manajemen rumah sakit ini. Pertama yang ini. Kedua, pada saat protokol COVID, saya jadi ketawa dan lucu soal beberapa SK dokter yang keluar pada saat itu. Tetapi ada beberapa dokter setelah ditahu tidak melayani pasien COVID, kemudian insentifnya tidak diberikan dan uangnya sudah keluar. Kemudian kami tanya, kemudian kami mendapat jawaban bahwa uang itu akan ditransfer ke kas daerah yang hanya belasan juta. Apa iya itu akan masuk ke kas daerah? Sementara kita sedang sibuk refusing anggaran. Artinya kan jawaban yang sangat-sangat yang penting keluar gitu yang. Bagaimana mengelola manajemen rumah sakit pelayanan masyarakat terus-terusan seperti ini Pak Direktur? Kami pikir ini tidak serius teman-teman direktur rumah sakit ini sama beberapa anak buahnya ini. Pada contoh saya nggak bisa terima dengan begini. Kemudian dapat informasi lagi pengadaan makanan tentang COVID yang di rumah itu dikelola oleh teman-teman di manajemen di sini. Kemudian tidak jelas hasilnya. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini Pak Direktur? Kalau manajemen sudah masuk dalam sistem kepentingan personal, mengelola manajemen rumah sakit itu tidak berpikir secara global, berhitung secara bisnis, ya kan begini hasilnya Pak Direktur, yakin saya. Sangat mirip. Kenapa saya ingin tadi ada Pak Sugeng ada di sini yang pengawas eksternal? Karena mereka adalah bagian dari masyarakat dan ini yang menjadi prototipe mereka. Dan ini adalah hal yang sangat fundamental Pak Direktur. Saya bilang sama Pak Direktur, pengawas eksternal itu harus ada. Dan dia harus tahu apa tupoksinya. Kita tidak ingin sedikit-sedikit keluar persoalan rumah sakit. Kita paham juga aturan mereka. Tetapi oke tidak keluar, tetapi harus bisa dibereskan Pak Direktur. Jangan sampai menyebar. Ini kan hampir tidak ada keseriusan dalam mengelola tata kelola manajemen rumah sakit. Mau sampai kapan? Dan saya yakin tidak akan selesai. Beberapa persoalan lagi akan timbul Pak Direktur. Yakin saya. Karena itu tadi sistem manajemen kita yang saya lihat dan saya amati selama sekian tahun di sini lebih cenderung pada bisnis personal, bisnis konvensional. Dari kesejahteraan kawan-kawan. Ini persoalan kita dari dulu. Dari saya baru masuk sampai saya selesai di rumah sakit ini masih jadi persoalan yang sangat klasik. Saya masih ingat dulu, kalau sudah yang namanya sudah mulai bagi jasa, antara kepala ruangan ini mesti tegang. Tanya aja Mbak Yayu. Kita ini mesti tegang karena apa? Ya karena jasa. Dan ini terus dan terus terjadi. Kenapa dari dulu saya minta harusnya ada transparansi dalam pembagian jasa itu. Kalau kita mau lihat pelayanan kita bagus, kalau kita mau lihat pelayanan kita maksimal, sejahterakan karyawan dong, sejahterakan teman-teman di bawah.
Itu yang utama. Kita mau pelayanan rumah sakit ini seperti sekelas hotel bintang 5, sangat mungkin sekali. Kuncinya satu, sejahterakan kawan-kawan. Saya nggak tahu sampai sekarang, bahwa ya yuk, terutama teman-teman yang kontrak, punya nggak BPJS tenaga kerjaan yang ini kan belum ada. Dari dulu ini saya sering usulkan, buatkan teman-teman ini yang kontrak ini terutama BPJS tenaga kerjaan itu kerjasama. Kalaupun dari anggaran rumah sakit, fungsi kontrol yang sangat baik dari teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Saya merasa tidak tersinggung, malah rasa ini menjadi pecut saya sudah 10 kali ya di badan saya dari tadi. Jika Mas Romi, Bang Adam menyampaikan hal seperti itu, tapi ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu terkait dengan SOP. Terima kasih masukannya, nanti kami lihat lagi ya, kami pelajari, nanti saya lihat lewat WA seperti apa sebenarnya pelayanan kepada rumah sakit. Toh tadi Mbak Yayu menyampaikan kalaupun memang ada kesalahan dan komunikasi kami yang kurang bagus, ya tentu melalui kesempatan ini saya minta maaf. Dan yang kedua, itu ada pembenahan di internal kami, nanti lewat Pak Kapit kami panggil misalnya tadi Mbak Febi dan teman-teman yang di sana seperti apa. Ini jujur saja kami ini dari Mbak Yai sendiri yang punya kewenangan di internalnya juga belum ketemu dengan teman-teman yang tiket. Jadi biasanya internal dulu diselesaikan, baru kami panggil seperti itu, lalu kita bicarakan ini sebenarnya ada apa. Tapi jujur karena keinginan Mas Romi dan teman-teman, saya juga tidak bisa tolak karena sudah lama memang ingin berdiskusi seperti ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, ternyata memang banyak hal dan masukan yang akan tentu menjadi pijakan kita yang boleh ke depan. Dari kacamata teman-teman LSM ternyata seperti ini rumah sakit. Akan saya sampaikan di manajemen, ternyata potret kita ini loh di luar ternyata seperti ini. Dan tentu juga pemerintah daerah akan kami sampaikan juga pada kesempatan yang lain. Terkait dengan tadi Bang Roni menyampaikan untuk BPJS Ketenagakerjaan, sudah ini Bang Roni, sudah kita kerjasama, sudah MOU baru 2 bulan yang lalu, sedang kita kumpulkan data-data teman-teman yang non ASN untuk kita masukkan di dalam jam sospek, dan itu sudah berjalan sekarang, sudah saya MOU. Jadi itu masukan yang sangat berharga buat saya, terutama pribadi dan teman-teman di pelayanan. Dan yang ketiga tadi terkait dengan jasa pelayanan, saya sejak ada di sini sudah berusaha sangat transparan, hanya Yayu. Jadi semua kepanitiaan atau petugas yang membagikan itu dari semua unsur ruangan, baik dari dokter spesialis, kepala ruangan, kepala seksi, semuanya terlibat. Jadi mereka memilih siapa yang jadi tim jasa pembagi jasa pelayanan namanya. Jadi semua metode-metode maupun tata cara pembagiannya itu sudah melakukan kajian lewat rumah sakit lain, dan kita transparan. Bahkan sampai hari ini kita mungkin di NTB termasuk yang sedikit hutangnya terhadap teman-teman jasa pelayanan. Artinya kami terakhir membagi jasa pelayanan itu pada bulan April ya. Tinggal ini sedang dihitung untuk Mei Juni. Nah, yang September, Juli, Agustus karena belum dibayar oleh BPJS, belum kami bagiin karena memang belum ada uangnya. Nah, terkait dengan kenapa juga KRU Sehat ini juga berhubungan dengan belum dibayarnya KRU Sehat kepada rumah sakit. Hampir setahun yang belum terbayarkan. Dari Pemda belum bayar ke rumah sakit. Belum bayar ke rumah sakit. Jadi mau tidak mau BPJS inilah yang menanggulangi sekarang.
uang tidak mungkin kami tidak membeli obat. Jadi akhirnya kami pinjamlah uang BPJS itu membeli obat, sehingga 2 bulan ini masih berhutang kita kepada pihak ketiga. Ya, seperti itulah manajemen kami berusaha terus untuk terbuka. Tapi dari kacamata potret teman-teman LSM tadi, ICW, Kastas, kami sangat berterima kasih. Potret buruh itu mudah-mudahan bisa segera kami terus benahi teman-teman di bidang pelayanan. Seperti ini Pak Kabid, pandangan teman-teman yang harus kita hargai, sangat hargai. Ya seperti itu kita di luar. Jadi jangan kita hanya menampilkan wajah baik kita, tetapi ternyata ada yang lain ternyata di balik semuanya itu. Kita ucapkan banyak terima kasih, tentu menjadi apa ya, mudah-mudahan dicatat ya pengawas internal nanti di rapat manajemen sendiri bersama para karu dan kepala instalasi yang lain untuk kita menyampaikan. Saya sampaikan apa adanya. Kalau memang kita salah ya katakan salah. Buat sudah daerahnya lagi kita menutupi yang boleh ya. Kami jujur aja berusaha terus Bang Adam. Tapi itulah kadang-kadang namanya manusia dengan segala kekurangan, kita harus akui banyak kekurangan-kekurangan kami yang mungkin cara komunikasi dan lain sebagainya yang tidak mengenakan kepada masyarakat. Akhirnya itu terungkap semuanya. Nah ini yang menjadi PR kami Pak, kita ya Pak Kabid ya. Tetapi kami tidak dengan kehadiran Bapak-Bapak tidak menutup diri kami. Artinya ini selama ini Bang Adam ya kesannya memang jujur saja kalau LSM datang itu akan menghajar kita, akan ternyata sekarang terbuka Mbak Yayu. Niat baik mereka ya ini terungkap sekarang, kita tahu. Jadi kacamata mereka terhadap kita ya seperti itu harus kita terima, kenyataannya seperti itu, dan itu menjadi masukan yang fundamental, yang terbaik. Ya kalau memang kita salah katakan salah, kalau yang benar ya kita katakan yang benar. Tadi syukur alhamdulillah Mas Romi sangat berbesar hati, tidak usah diungkap-ungkap SOP. Sebenarnya kami mau menghukum teman-teman itu kalau memang salah. Memang sama Kabid sudah panggil, dan ini sudah marah dari kemarin. MPB itu memang seperti itu orangnya, katanya seperti itu Mas Romi. Ini belum sempat kami panggil, tapi juga Mas Romi yang datang. Jadi masukan itu menjadi perbaikan buat kami. Jujur aja terima kasih yang tiada terhingga. Jadi silahkan teman-teman nanti melihat kalau memang kami tetap salah, katakan salah aja Bang Adam. Kita tetap diinformasikan, diberikan masukan. Kalau kami memang benar di dalam melaksanakan, jangan juga dijustifikasi terus gitu maksudnya. Jadi kita sesama-sama, fungsinya daripada LSM adalah check and balancing itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kami salah ya salah. Jadi itu potret kami gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Catatan PR terkait dengan rilis yang sering muncul, baik itu hasil negatif dan positif itu. Yang pertama yang saya katakan, karena sekarang sering kalinya kami bentrok dengan masyarakat itu terkait dengan rilis yang muncul pertama. Begitu dikatakan positif, kami mohon kepada pihak yang di sini supaya jangan dimunculkan lewat media kepada masyarakat. Itu yang pertama kami minta. Karena sering masyarakat itu bentroknya dengan kami kaitan dengan rilis itu saja. Padahal nanti begitu dia muncul positif warga kami, masyarakat tidak ke rumah sakit dan tidak mencari siapa yang mengeluarkan rilis. Kami yang dicari adalah kepala dusun. Terus begitu dia muncul, pihak rumah sakit atau pihak yang mengeluarkan rilis itu langsung menghubungi kepala dusun pada saat itu. Tolong Pak Ades dicek warganya, berikan saran terhadap warganya, beri pandangan terhadap masyarakatnya. Pandangan apa yang kami berikan? Sementara kami tidak bisa menjelaskan kaitan dengan positif dan negatif. Kami mohon nanti kepada pihak rumah sakit supaya jangan dimunculkan ke media. Sementara lebih awal masyarakat lebih tahu Pak. Itu yang kami khawatirkan. Karena seringkali kami diserang terus oleh masyarakat kaitan dengan itu. Terus yang kedua, kaitan dengan warga yang positif dan negatif itu, kami mohon kepada pihak rumah sakit juga supaya nanti begitu ada warga kami positif, bila perlu kami dihubungi lebih awal.
Itu yang paling minta kepada pihak. Ya. Ini sebagai masukan juga. Oke. Jadi Terus terkait dengan BPJS, Pak Direktur, karena banyak warga kami yang awal punya BPJS yang ditanggung oleh Pemda. Begitu mereka memakai BPJS itu, dia mengatakan ini tidak aktif. Ujung-ujung kami dimintai, bagaimana ini Pak Kadus? Sehingga kami langsung ke dinas kesehatan waktu itu, dicek kembali, betul dia tidak aktif. Nah, kami minta kepada pihak juga di sini memberikan kami alasan kepada masyarakat itu bisa menyampaikan, oh ini loh dia tidak aktif. Sementara dimunculkan ke KLU Sehat. KLU Sehat itu sudah terbatas lagi Pak. Iya, tidak bisa muncul lagi KLU Sehat. Nah ini masyarakat kami dibuat sebagai apa orang-orang penentu kebijakan ini sebagai masukan saja Pak. Iya. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. baik, yang mungkin pertama yang ingin saya jelaskan terkait dengan hasil rilis, mungkin SOP-nya dulu awal-awal terkait dengan dirilisnya pasien-pasien kita yang terkonfirmasi COVID positif itu memang sampai hari ini pun dirilis oleh pemerintah provinsi NTB, Pak. Jadi alurnya adalah kalau kami di rumah sakit, begitu puskesmas memberitahu kepada rumah sakit bahwa ini suspek dari indikasi gejala-gejala awal, kami di rumah sakit akan memperlakukan suspek juga begitu Pak. Kita rawat. Kalau misalnya dari hasil laboratorium maupun radiologi mengarah atau suspek itu lagi lebih dekat, apalagi terakhir sekarang rapid, maka oleh dokter spesialis paru dimintakan untuk diswab. Begitu hasil swab sudah dilakukan oleh rumah sakit, maka kami hasil swabnya itu, dahaknya itu atau ini hidungnya apa namanya itu saluran hidungnya yang diambil di dalam suatu tempat cawan itu dibawa ke RSUP di Mataram. Hasilnya itu awal-awal diberitakan kita tidak boleh tahu Pak hasilnya. Yang boleh tahu hanya RSUP dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, diumumkan oleh pemerintah Provinsi NTB melalui media sosial maupun melalui koran. Kita hanya dapat lampiran pemberitahuan. Sampai hari ini seperti itu prosedurnya. Jadi kami pun kadang-kadang lebih duluan orang tahu Pak daripada kami di rumah sakit. Nah, masukan Bapak ini akan kami sampaikan ke pemerintah provinsi nanti pada saat rapat. Jadi memang kami yang diberitahu oleh pemerintah provinsi hanya dapat lampiran, saya terutama direktur WA, lalu saya akan sampaikan kepada dokternya yang menangani maupun bidang pelayanan, dan juga Dinas Kesehatan akan menginfokan kepada puskesmas, mungkin puskesmas yang menghubungi Bapak gitu ya, biasanya seperti itu. Seperti itu sampai hari ini dilakukan, sehingga kalau kami mau menyampaikan ke Bapak, kita sendiri juga terlambat tahunya juga lebih dulu masyarakat tahu dari media sosial maupun media itu. Ya itu seperti itu Pak. Nah yang kedua terkait dengan terkait dengan penanganan COVID ini yang positif, memang sekarang ada Pak Kadus. Jadi untungnya sudah ada edisi kelima namanya terbaru. Jadi siapapun yang sudah dinyatakan positif tanpa ada gejala, misalnya seperti kita ini, ada gejala ya silakan di rumah saja isolasi mandiri 14 hari. Kalau ada gejala baru ke rumah sakit. Kalau ada misalnya pilek panasnya yang tidak sembuh-sembuh, maka tugas kami untuk merawatnya sampai dia dinyatakan. Jaminan itu tidak bisa menentukan. Dari jaminan memang ditentukan oleh BPJS. Ini bukan cuma melayani seperti itu. Jadi biasanya teman-teman di bawah itu teman-teman kami di pelayanan, kita berikan arahan supaya kalau memang tidak punya BPJS, kalau pasiennya memang kepingin ini mendapatkan ditanggung pemerintah, ya kita arahkan ke Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi kami tidak bisa langsung ini masuk pasien BPJS, KLU Sehat, umum, tidak bisa. Jadi jaraknya memang 3 kali 24 jam seperti itu.
3 kali 24 jam sehingga statusnya sudah jelas. Dasar aturannya mana? Dikeluarkannya rilis mengatakan pasien itu kabur. Berapa jam pasien itu tidak ada di ruangan dikatakan kabur? Mana standar aturan dari protokol COVID? Nggak ada. Satpam ini di sini berapa banyaknya? Berapa luas rumah sakit ini?